الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها للتفريق بين الحلال والحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المان بالنعم الجسام. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله المفضل على كل الأنام. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات رحمكم الله. Alhamdulillah, alhamdulillah, di mana pelajaran kita sampai detik ini masih membahas tentang al-aghsal al-masnunah. Ini jelas-jelas menunjukkan betapa agama Islam itu agama yang sangat-sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian. Termasuk daripada macam-macamnya mandi sunnah, yaitu wa inda sayalanil wadi, dan disunnahkan untuk mandi manakala lembah yang ada di samping tempat kita tinggal, waktu turun hujan terus lembah tadi mengalir, ini disunnahkan untuk kita mandi. Karena sebagaimana dalam hadis bukan air hujan itu hadithu ahdin bi rabbih, ya, baru dari Tuhannya yang menciptakannya, masih belum terkontaminasi oleh kotoran-kotoran. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah istisqa kemudian turun hujan itu beliau mandi. Jadi pakai kerah bajunya kasarnya, yang belakang itu dibuka oleh Nabi biar kena tetesan hujan. Kenapa? Karena hujan tadi itu baru, masih fresh, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya masih masih kental, barokahnya masih murni, belum tercampur oleh campuran-campuran lainnya, belum terkena tangannya manusia, ya, belum dipakai untuk bersesuci karena baru turun. Begitu pula manakala turun hujan, ya, itu disunnahkan kita untuk mandi dengan niatan untuk mendapatkan akan barokah daripada turunnya rahmah minallah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, begitu pula kalau seandainya lembah di samping rumahnya atau di belakang rumahnya tadi itu karena hujan mengalir, ya, akan airnya jadi sungai contohnya, sementara itu hendaknya kita turun untuk untuk mandi. Ini hukumnya sunnah, ya. Dalam niatnya yaitu nawaitu ghusla lisayalanil ma' fil wadi atau lisayalanil wadi sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla lisayalanil wadi sunnatan lillahi ta'ala. Dan begitu pula daripada al-aghsal al-masnuna, bila seseorang usai menggundul kepalanya, ini disunnahkan untuk mandi. Itu
wa min halqir ras, yaitu kalau seandainya dia mencukur rambutnya, maksudnya mencukur itu ada dua macam, yaitu memangkas, memendekkan, dan mencukur gundul. Ini dalam kaitannya dengan menggundul akan kepalanya, ini disunnahkan untuk mandi karena bekas-bekas daripada anuan oyot-oyotnya tadi itu. Pertama muncul itu kena air. Ini semakin menjadikan rambutnya bagus. Dan juga di sini letak daripada akar-akar yang sangat menentukan akan darah tinggi dan lain-lainnya. Ini perlu diturunkan. Maka banyak daripada salaf-salaf itu kalau mandi mesti menganukan akan kepalanya untuk mendinginkan. Ya. Jadi disunahkan untuk mandi seusai menggundul akan ke kepala. Ya. Dan begitu pula orang kalau haji, ya ini ada yang tersisa, ya kan disunnahkan untuk wukuf di al-Masy'aril Haram juga, ya kan. Maksudnya berhenti sebentar di Masy'aril Haram. Itu kalau bisa mandi juga. Jadi selain di Arafah, ya disunnahkan mandi waktu akan memasuki al-Masy'aril Haram, ya. Ini walil wuqufi bil Masy'aril Haram ghadatan nahar. Jadi di pagi hari tanggal 10 itu di pagi hari tanggal 10 waktu ke Mina kan berhenti sebentar di Masy'aril Haram. Nah, itu sebelum masuk ke Masy'aril Haram disunnahkan untuk mandi. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau usai mandi untuk wukuf di Arafah sudah cukup untuk untuk mandi di saat memasuki Masy'aril Haram. Sebagian mengatakan demikian, sebagian mengatakan masing-masing disunahkan untuk mandi, baik untuk wukuf di Arafah atau untuk berada sejenak waktu pagi tanggal 10 tadi di Masy'aril Haram. Sebelum masuk ke Masy'aril Haram disunahkan pula untuk mandi. Menurut sebagiannya demikian. Namun menurut sebagian lagi cukup dengan mandi memasuki Arafah. Untuk Untuk dipergunakan pula ke Masy'aril Haram atau berhenti senyap di Masy'aril Haram. Jadi cukup dengan satu mandian menurut sebagian lagi. Namun ala kulli hal inilah tempat-tempat momen-momen yang disunahkan untuk mandi. Dan perlu diketahui mandi-mandi tersebut sunnahnya mandi-mandi tersebut dalam niatnya hendaknya meniatkan al-ghuslul masnun. Jadi seperti mandi al-jum'ah, niatnya itu ghuslul masnun lil jum'ah, ya. Atau seperti umumnya di kitab-kitab, ya, nama itu ghuslul jum'ah sunnatan lillahi ta'ala, sama saja. Yang penting meniatkan akan mandi. Nah, itu sunnah untuk meniatkan mandi-mandi tadi itu, ya. Jadi jangan asal mandi saja, tapi hendaknya memasang niat masing-masing. Nah, itu ghuslul masnun li idil al-fitr, ya, atau li idil adha, atau nawaitu ghuslul id sunnatan lillahi ta'ala, nawaitu ghusl idil fitr sunnatan lillahi ta'ala, nawaitu ghusl idil adha sunnatan lillahi ta'ala, nawaitu ghuslul kusuf sunnatan lillahi ta'ala. Semuanya hendaknya diisi dengan sebutan as-sunnah, atau al-masnun, ya. Yang penting menunjukkan kesunnahnya. Terkecuali mandi dalam dua hal ini, yaitu mandi setelah gila. Jadi orang tadi itu gila terus sembuh, paham? Kan disunahkan mandi. Atau orang yang semaput, ya,
kemudian sadar kembali, disunahkan mandi. Nah, ini justru apa, dalam niatannya diharuskan meniatkan ghuslul janabah. Ghuslul janabah. Sebab seperti yang sudah diterangkan pada pelajaran-pelajaran yang telah lewat, orang yang gila itu karena tekanan anuannya tadi terlalu kuat, itu umumnya pasti pertama dikenai oleh kanon gila tadi itu tidak mampu memikirkan akan apa yang menimpanya, saking kuatnya sampai keluar mani umumnya itu. Nah, begitu pula orang yang semaput karena kegoncangan yang menimpa jiwanya tadi, ya, itu kadangkala mengeluarkan akan mani, alias menyebabkan janabah. Maka khusus dalam dua mandi ini hendaknya meniatkannya ghuslul janabah mutlak, baik yang dikenai oleh hal tersebut sudah balik atau belum. Ingat ini, menurut ulama demikian. Nah, daripada sekali lagi, dari seluruh macam-macamnya al-aghsal al-masnunah tadi, itu niatnya cukup hendaknya menyebutkan as-sunnah awil masnun dalam niatannya tadi, terkecuali dua macam mandi ini. Mandi bagi orang yang baru sembuh dari kegilaan, dan kedua orang yang siuman dari al-ighma, semaput. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan qalla man yajin illa wa yunzil. Jarang sekali orang yang dikenai oleh gila, goncangan yang sangat kuat tadi, termasuk dalam hal ini adalah semaput, kecuali umumnya janabah. Paham? Nah, mungkin ada yang bertanya, lah kalau demikian kenapa tidak diwajibkan saja? Nah, masalahnya dalam hal ini ini kemungkinan. Nah, karena demikian maka tetap dalam hal ini tidak diwajibkan untuk mandi. Paham? Ya. Sudah? Nah, selesai ya. Dari sekian banyaknya macam-macamnya al-aghsal al-masnunah, tetap yang paling dianjurkan untuk mandi, ya, paling akad, ya, paling muakkad untuk untuk dilakukannya, ya, dari deretan atau urutan al-aghsal al-masnunah tadi, yaitu ranking pertama adalah ghuslul jumu'ah. Itu paling dianjurkan, ya. Kenapa? Lil khilafi fi wujubihi, karena ulama ya ikhtalafu tentang mandi Jumat ini. Maka sebagian mengatakan hukumnya wajib. Nah, ini ingat ya, pada pelajaran kemarin sudah kita sebutkan, Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri di al-madhabul qadim sendiri mengatakan bahwa ghusl Jum'ah ini wajib, ya kan? Karena beliau berdalilkan atau bersenjatakan akan hadis-hadis yang yang telah disebutkan pada pelajaran yang telah lewat, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, ya. Nabi bersabda, hakun ala kulli muslimin an yaqtasila fi kulli sab'ati ayyam huwa yaumul jumu'ah, ya. Seyogianya bagi setiap muslim untuk mandi pada setiap sepekan, yaitu satu hari, yaitu yaumul jumu'ah. Dan begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Nah, ini dulu ini hadis-hadis ini, ya, dibuat pegangan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Qaulul Qadim, yaitu di saat beliau masih berada di Baghdad,
di Al-Iraq. Namun setelah beliau setelah beliau Al-Imam Asy-Syafi'i pindah ke Mesir, itu ilmunya bertambah. Beliau mendapatkan beberapa hadis yang dijadikan pegangan untuk as-sharif, menjadikan maksud daripada hadis-hadis yang dipergunakan fil qaulil qadim tadi, ya, itu justru dalam hal ini tidak dihukumi wajib karena adanya hadis-hadis yang baru beliau dapat ini, ya, antara lain sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah dan Al-Imam Ibn Hibban, Al-Imam Abu Awanah fi sihahihim, serta Al-Imam Al-Baihaqi dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, man atal jumu'ata minar rijali wan nisa falyaghtasil. Ya. Wa man lam ya'tiha falaysa alaihi ghusl. Ya. Barang siapa yang mendatangi Jumatan, baik dari laki-laki atau perempuan, hendaknya mandi. Wa man lam ya'tiha falaysa alaihi ghusl. Barang siapa yang tidak mendatangi, tidak wajib untuk mandi. Ini. Dan begitu pula hadis yang sudah diterangkan pada pelajaran yang telah lewat juga, yaitu hadis yang menjadi pegangan untuk al-qaulul jadid, bahwa hukum daripada mandi Jumat tidak wajib, yaitu man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Ini yang menjadikan mandi Jumat menurut al-qaulul jadid hukumnya sunnah, ya. Lain dengan mandi-mandi sunnah lainnya, itu tidak sampai meningkat ke jenjang khilaf tentang wajibnya. Jadi paling tinggi sunnah. Maka dalam hal ini dari tingkatan-tingkatan al-aqsal masnuna, yang paling utama untuk hendaknya kita betul-betul tidak meninggalkan mandi, yaitu mandi untuk al-jumu'ah. Karena apa yang telah saya sebutkan tadi, lil khilafi wujubihi, ya. Kalau demikian kita sudah memahaminya, maka seperti hadis yang disebutkan tadi, disunnahkannya untuk mandi itu bagi orang yang akan menghadirinya, seperti dalam hadis Abu Awanah tadi, yaitu bila akan menghadiri akan al-Jumu'ah. Bagi yang tidak menghadirinya tidak disunnahkan. Lain dengan mandi untuk sholat Idul Fitr atau mandi untuk sholat Idul Adha, ya. Itu kalau untuk sholat Idul Fitr, Idul Adha, walaupun tidak menghadirinya, tetap disunnahkan untuk mandi. Karena sekali antara lain satu, karena sholat Idul Fitr tidak harus dilakukan di masjid, ya, atau di lapangan, di rumah pun bisa, dan melakukannya sendirian pun boleh, ya. Lain dengan sholatul al-jumu'ah. Dan ingat sabda Nabi Muhammad SAW, man ata yaumal jumu'ati, hari Jumat, berarti mandi tadi itu bagi siapa yang ingin menghadirinya, ya. Ya. Jadi astagfirullah, lain dengan mandi untuk al-jumu'ah. Mandi untuk Jumat ini bagi yang menghadirinya saja. Jadi bedakan, ya. Jadi untuk yang menghadiri al-jumu'ah itu baru disunahkan untuk mandi. Kalau tidak menghadirinya tidak disunnahkan. Lain dengan Idul Fitr, Idul Adha. Idul Fitr, Idul Adha seperti yang sudah saya terangkan tadi itu, walaupun tidak menghadirinya, tetap disunahkan untuk mandi, ya.
Maka di sini disebutkan yusannu al-ghuslu li hadiriha. Baru disunnahkan untuk mandi al-jum'ah itu khusus li hadiriha, bagi siapa yang menghadirinya. Jadi kalau ada perempuan ingin menghadiri akan al-jum'ah, salatul jum'ah, ya, disunnahkan untuk mandi. Walaupun dia itu perempuan, walaupun tidak wajib baginya untuk jum'atan. Sebab apa? Kesunahan tadi li hadiriha, ya. Kenapa demikian? Disebutkan li'annal ghusla lis-shalah. Karena mandi tadi tujuannya untuk menghadiri salat. La lil yum, bukan apa? Karena harinya. Lain dengan apa? Idul Fitri atau Idul Adha. Ini karena harinya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, itu orang disunnahkan mandi Idul Fitri, Idul Adha karena harinya. Paham? Karena dipanjangkan umurnya, dipertemukan dengan hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, disunnahkan untuk mandi. Lain kalau mati sebelum hari raya Idul Fitri, ya, tidak dapati hari Idul Fitri, tidak dapati hari raya Idul Adha. Jadi disunnahkan untuk mandi Idul Fitri, Idul Adha tadi itu karena hari-harinya itu. Bikhilafil id, fa innahu lil yom, karena dipertemukan dengan harinya. Lain dengan ghuslul Jum'ah, fa inna ghuslul Jum'ah lis shalah, disunnahkan bagi yang akan melakukannya, ya. Waktuhu minal fajar, dan waktu mandi salat mandi al-Jumu'ah itu masuknya minal fajar, dari terbitnya fajar shadiq, ya. Ini apa namanya? Lain dengan waktu mandinya akan Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau mandinya Idul Fitri dan Idul Adha itu min muntasafil lail, dari pertengahan malam. Jadi jam berapa? 12 ke atas itu, itu sudah masuk waktu mandi Idul Fitri dan Idul Adha. Ini. Kenapa? Karena dalam hal ini untuk memudahkan mereka-mereka yang datang dari jauh, ya. Guna apa? Mereka bersiap-siap untuk melakukan akan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu kan datang dari jauh, dari pertengahan malam. Ini begitu masuk masjid sudah siap, sudah bersih. Itu maka diberi kemudahan oleh syari'. Waktu daripada mandi Idul Fitri, Idul Adha min muntasafil lail. Lain dengan apa? Kesunahan mandi al-Jumu'ah itu dimulai dari minal fajar, daripada waktu fajar, ya. Antara lain dalilnya li'annal akhbar allaqadhu bil yaum, karena hadis-hadis Nabi, ya, yang telah disebutkan tadi itu mengkaitkannya dengan hari. Man ata yaumal Jumu'ah, hari Jumat. Maka apa? Diawali hari Jumat tadi itu dari terbitnya fajar, ya. Berhubung dalam kaitannya dengan al-Jumu'ah, ya, itu banyak orang, maka dianjurkan untuk mandi al-Jumu'ah tadi itu, ya, baru dilakukan di saat akan berangkat, di saat akan pergi ke masjid. Karena dalam hal ini lebih apa namanya? Lebih menjaga akan kebersihan, ya. Itu maksud daripada ucapan waktuhu minal fajar wa yusannu ta'khiruhu ila rawah, dan disunnahkan mengakhirkan akan mandi tadi ila rawah, pada saat akan berangkat ke Jumatan. Itu disunnahkan untuk memperkecil kemungkinan keluarnya bau-bau yang tidak enak, ya.
Ini khusus dalam dalam al-Jum'ah. Lain dengan Idul Fitri, Idul Adha tadi karena keadaan orang datang dari tempat jauh ya. Terus ada masalah yang disebutkan oleh ulama, bagaimana kalau seandainya ada orang yang mandinya di waktu pagi, ya, mandi Idul Fitri, mandi al-Jum'ah di waktu pagi, selesai mandi kemudian batal mandinya, atau setelah mandi dia ngumpuli istrinya, jadi dikenai janabah, apa batal mandinya tadi itu? Di sini disebutkan wala yubtiluhu hadatsun wala janabah. Tetap mandinya tadi itu tetap dihukumi sah, tidak batal. Cuma disunnahkan untuk mengulangi mandi. Ini hanya sunnah saja. Ya. Kemudian daripada besarnya fadilah akan al-Jumu'ah, sehingga dianjurkan untuk mandi Jum'ah, bila tidak ada air maka jangan wudu begitu saja, tapi disunnahkan untuk untuk tayamum ya. Kalau seandainya sama sekali tidak ada air untuk wudu, untuk tayamum ya dalam hal ini tayamum. Kalau seandainya tadinya dia itu punya wudu ya, terus setelah itu tidak ada air, sementara belum mandi al-Jum'ah, yustahabbu at-tayammum, disunnahkan untuk tayamum sebagai pengganti daripada ghuslul Jum'ah ya. Dan dalam hal ini disunnahkan untuk niat mandi tadi, walaupun dia ini tayamum, disunnahkan dalam niatnya biniyatil ghusl badalan anil biniyatil ghusl badalan anil ghusl. Jadi niatannya seperti yang disebutkan oleh Imam Qalyubi, nawaitu at-tayammuma badalan an ghuslil Jumu'ah. Itu kalau dia bertayamum pengganti daripada mandi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.